Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan soal dari Firma Solok Indah, di mana di video yang ini kita sudah menginput dari data awal sampai dengan input saldo awal akun. Maka pada kali ini kita akan melanjutkan yaitu membuat data dari customer serta suppliernya beserta saldo awal dari customer serta saldo awal dari suppliernya. Berikut ini adalah langkahnya. Pertama, buka dulu aplikasinya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilannya, lalu pilih open, karena kita sudah pernah membuat di pertemuan sebelumnya, yaitu di video yang tadi. Maka kita pilih filenya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Lalu oke. Lalu pilih yang ini, karena kita mau mengerjakan kali ini menggunakan Mayop versi 22. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Mayop. Oke, kalau udah kita lanjut. Kita kerjakan yaitu data dari customer-nya terlebih dahulu. Nah, ini data customer-nya kita buat dulu. Untuk membuat data customer, misalnya nama dari customer atau pelanggannya, maupun dari data suppliernya atau pemasok ini, menggunakan menu cut file dan cut list. Nah, di sini kita membuatnya. Lalu klik new. Di sini tipenya ada pilihan, ada customer, supplier, employee, dan personal. Karena mau membuat data pelanggan, maka customer. Kita buat namanya dulu, PT Mentari. Oke, seperti ini. Kalau udah bikin namanya, kita enter. Nah, biar muncul cut ID-nya. Nah, cut ID-nya yang pilih yang ini. Kas 01, customer 01, seperti ini. Kalau ada alamat, kita buat alamatnya. Kita taruh di kolom alamat. Lalu kotanya, kita klik kolom kotanya. Nah, seperti ini. Untuk menampilkan termin yang ini nih, kolom termin. Yang bagian termin ini, caranya kita klik selling detail. Kenapa sih selling detailnya diisi langsung termin? Ya, agar saat terjadi transaksi nih PT Mentari nanti, terminnya udah otomatis 2/10 N/30. Kalau kita sering menggunakan Mayop, kita tahu. Karena kalau nggak kita setting, mungkin tampilannya adalah COD misalnya, seperti itu. Oke ya. Kita ganti menjadi in given, karena kita butuh 2/10 N/30. Sini 10. Balas dulunya 30 dan di sini adalah 2. Kalau udah ya sudah, kita klik new saja. Oke, lanjut customer berikutnya. Oke, enter ya, PT Sejahtera. Customer 02. Oke, alamatnya ditulis, kotanya. Oke, langkahnya sama. Pakai tab juga bisa ya. Oke, misalnya, aduh, saya mau okekan dulu ya, nggak masalah. Kalau misalnya di seperti ini, diokekan ini tampilannya. Tapi kalau misalnya mau diedit, nih namanya bisa diklik panahnya. Nah, kalau sudah merasa yakin, mau lanjut, boleh langsung klik new. Sama aja. Jadi kita kalau udah selesai, bagusnya langsung new saja. Nanti kalau udah oke kan bisa diperbaiki lagi jika ada kesalahannya. Yang ketiga, customer-nya adalah PT Sikli. Oke, customer 03, alamatnya oke, terminnya sama, berarti selling detail.
Oke, yang keempat ini adalah penjualan tunai namanya. Oke, kalau gitu kita langsung new saja. Ini kita kasih nama penjualan tunai. Nih, cash. Di enter ya. Nah, gitu nih. Kalau udah diokekan. Ini dia nama-nama customer yang sudah kita buat. Nah, kalau misalnya nama-nama customer ini kita buatin ada yang kesalahan, tinggal diklik aja ya panahnya. Nah, jadi kalau membuat nama customer salah, jangan takut untuk memperbaikinya atau, aduh, lupa. Nah, tinggal klik aja panah-panah ini untuk memperbaikinya. Oke, kalau udah sekarang kita input saldo awalnya. Tidak perlu keluar dari sini, tetap di sini juga bisa. Klik setup, balance, dan customer balance. Nah, di sini ada total link receivable account balance. Artinya kita sudah input account receivable-nya senilai 585.310.000. Nah, kalau saya merasa, oh saya sudah merasa input saldo awalnya kok nggak muncul ya, masih nol. Artinya link account-nya masih salah, bisa jadi seperti itu. Oke, kalau udah langsung klik aja add cell yang ada di sini. Nah, yang pertama adalah PT Mentari. Nah, ini kan terminnya otomatis ya terisi. Boleh dicoba kalau terminnya di waktu input nama customer tidak diisi, maka di sini pasti bukan seperti ini isinya. Oke, kalau udah tanggalnya ini 28 November, kita ganti. Oke. Angkanya kita buat misalnya di sini 281.050.000. Seperti ini ya. Kalau udah boleh kita record. Berikutnya yaitu dari PT Sejahtera. Kita caranya langkahnya sama. Kita klik add cell, lalu tinggal pilih. Boleh diketik di sini atau klik panah ini. Nah, PT Sejahtera. Kan otomatis terminnya terisi ya. Lalu tanggalnya 27 November. Kita ganti tanggalnya. Lalu angkanya 163.680.000. Oke, kalau udah langsung record. Nah, yang ketiga adalah PT Sikli. Ini dia angkanya 140 juta ya. 140.580.000. Tinggal klik add cell. Pilih PT-nya. Lalu angkanya, sebelum angka tanggalnya dulu. Tanggalnya harus diubah. Kalau tanggal sebelumnya sudah diisi, maka tanggal berikutnya ngikutin yang sebelumnya. Kalau pertama buat, dia akan ngikutin tanggal hari ini, berarti tanggal di mana kita lagi mengerjakan. Oke, kalau udah kita record. Ini nggak mau karena kita copy paste ada titik-titiknya. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau ada ucapan seperti ini, artinya kita sudah balance. Balance dari mana? Nah, dari sini total yang kita input saldo awal sama dengan link account-nya. Link account-nya itu yang di sini. Ini dia. Di account list yang account receivable. Yang ini nih, yang ada centangnya. Jadi kalau kok saya punya nggak ada ucapan ini padahal sudah ini kok masih nol, nggak balance. Dan dilihat kembali, bener nggak sih link account-nya di account receivable? Nah, oke ya. Kalau misalnya salah, perbaiki di setup. Link account, sales account. Nah, ini dia. Asset account for tracking receivable, pilihannya adalah account receivable. Nah, ini kalau salah ya. Oke, kalau udah kita lanjut untuk data dari suppliernya atau pemasoknya. Langkahnya sama seperti kita membuat data customer tadi. Buat namanya dulu di sini. Nah, klik new. Tipenya diganti supplier. Nah, supplier pertama adalah PT Bintang. Ya, jangan lupa di enter. Nah, baru muncul. Bisa kita buat kodenya. Nah, seperti ini. Alamatnya dibuat jika ada.
Seperti ini ya. Kotanya juga dibuat, kalau ada soalnya lengkap diisi. Nah, terminnya 2/10 N/30. Nah, termin ya, langkahnya sama. Kalau customer adalah selling detail, kalau supplier adalah buying detail. Kita ganti menjadi in given. Nah, sama ya langkahnya. Oke, kalau udah langsung lagi bikin satu lagi PT Riken. Langsung klik new saja. Oke, alamatnya Jalan Sudirman nomor 125. Kota Padang Panjang. Oke, buying detailnya ya, ganti in given of day. Sama 2/10 berarti di sini 10, 30, dan 2. Oke. Nih kalau misalnya suppliernya salah ya tinggal diubah aja. Oke ya, nih supplier datanya, ini customernya, tapi ini di all. Nah, nih. Oke, kalau udah setup balance, iya, supplier balance. Kita add purchase. Jadi kalau kita sudah bisa input data customer, maka supplier juga bisa ya. Jadi intinya kalau customer bisa, maka supplier bisa. Tanggalnya diganti jadi 24/11/2016. Angkanya adalah 182.804.508 rupiah. Kalau udah record, kita buat lagi. PT Riken. Tanggalnya adalah 26. Ubah. Saldo awalnya adalah 158 juta. Nah, kita buat seperti ini. Ini ya. 158 juta 473.056 rupiah. Oke, nah udah ya. Kalau misalnya yang balance-nya nggak nol nih, ya berarti kita lihat aja di account list-nya. Bener nggak sih account payable tercentang? Nah, kalau misalnya salah, maka perbaiki setup-nya, link account-nya, iya. Purchase account. Nah, ini dia. Liability account for tracking payable-nya harus account payable. Kalau misalnya sudah selesai tadi, maka kita bisa melihat data kita yang sudah kita input tadi di transaksi jurnal. Nah, saya batasin tahunnya ya. Kita lihatnya tuh kalau customer, saldo awal customer di sales. Ini dia. Kalau saldo awal supplier itu di purchase. Kalau mau lihat di semua ada di all. Oke, jadi kalau Bu, saya salah input saldo awalnya mau saya perbaiki, ya tinggal klik aja panah seperti ini ya. Itu contoh cara mengerjakannya. Demikian kita sudah menginput data dari customer, supplier beserta saldo awalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.